Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ada yang tidak masuk? Masuk semua. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, terlebih dahulu kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang ingat kemarin kita belajar tentang apa? Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu apa? Siapa saja Khulafaur Rasyidin itu? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Karena kita kemarin sudah belajar terkait 4 tokoh itu, hari ini kita akan mereview sedikit saja. Kemudian Ibu akan berikan kalian tugas secara berkelompok dan juga tugas-tugas individu sebagai PR di rumah. Langsung saja. Untuk tokoh yang pertama, kita bahas tentang strategi dakwahnya ya. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Julukan dari Abu Bakar ini As-Siddiq artinya apa? Jujur. Strategi dakwahnya yang pertama yaitu memimpin perang Riddah untuk menjaga persatuan. Di antara perang Riddah ini adalah memerangi orang-orang murtad, kemudian memerangi nabi palsu dan juga orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Yang kedua ada perluasan wilayah, dan yang ketiga kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran ini berdasarkan usul Umar bin Khattab yang melihat gugurnya para penghafal Al-Quran ketika perang Riddah. Yang kedua ada Umar bin Khattab. Strategi dakwahnya yang pertama ada mengatur administrasi negara. Yang kedua ada mengeluarkan undang-undang. Nah, di antara isi dari undang-undang ini adalah kebijakannya terkait disiplin pasar dan juga jual beli, kemudian bersihnya jalan pasar. Yang terakhir yaitu membentuk departemen. Salah satunya juga membentuk Baitul Mal. Yang ketiga ada Utsman bin Affan. Strategi dakwahnya perluasan wilayah, dan yang kedua pembukuan Al-Quran. Pembukuan Al-Quran ini didasari oleh keadaan cara membaca Al-Quran di setiap daerah itu berbeda-beda. Kemudian tujuan daripada pembukuan Al-Quran ini adalah untuk menseragamkan cara membaca Al-Quran di setiap daerah. Yang terakhir ada Ali bin Abi Thalib. Strategi dakwahnya yang pertama yaitu memecat kepala-kepala daerah yang diangkat Utsman, kemudian mengirim kepala daerah baru yang akan menggantikan mereka, termasuk daripada pejabat yang korup ketika masa Utsman. Yang kedua mengambil kembali tanah-tanah yang dibagikan Utsman kepada kerabatnya tanpa jalan yang sah. Demikian juga hibah atau pemberian Utsman kepada siapapun yang tidak beralasan diambil kembali untuk dikuasai. Seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi, Ibu akan membagi 2 kelompok dalam kelas ini, dan setiap kelompok akan mendapatkan kasus yang berbeda. Yang nanti yang perlu dikerjakan adalah permasalahan apa yang terjadi dalam kasus tersebut. Yang kedua, nilai kepemimpinan siapa dari masa Khulafaur Rasyidin yang paling relevan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketiga, bagaimana solusi yang seharusnya dilakukan berdasarkan nilai tersebut. Nah, nanti perwakilan kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Ibu kasih waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Kalau ada pertanyaan atau yang belum jelas,
Sudah semua? Sudah? Sudah? Sudah. Boleh untuk yang mendapatkan kasus 1 boleh maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi atas pertanyaan analisis dari kasus tersebut. Kelompok 1 mendapatkan kasus. Di sebuah organisasi terjadi perbedaan pendapat antara pengurus mengenai penggunaan dana kegiatan. Sebagian anggota ingin menggunakan dana untuk kegiatan hiburan, sementara sebagian yang lain menginginkan kegiatan sosial. Perbedaan ini menimbulkan konflik dan saling menyalahkan sehingga kegiatan hampir batal dilaksanakan. Pertanyaannya, yang pertama, permasalahan apa yang terjadi dalam kasus tersebut? Dan yang kedua, nilai kepemimpinan siapa dari masa Khulafaur Rasyidin yang paling relevan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Dan yang ketiga, bagaimana solusi yang seharusnya dilakukan berdasarkan nilai tersebut? Jawabannya yang pertama, permasalahan yang terjadi adalah perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan yang tidak diselesaikan melalui musyawarah sehingga menimbulkan konflik internal. Yang kedua, nilai kepemimpinan yang relevan adalah kepemimpinan Umar bin Khattab yang mengedepankan keadilan dan musyawarah, serta kepemimpinan Ali bin Abi Thalib yang menekankan kebijaksanaan dalam menghadapi konflik. Dan yang ketiga, solusi yang seharusnya dilakukan adalah mengadakan musyawarah bersama seluruh pengurus, mendengarkan pendapat setiap pihak, dan mengambil keputusan yang paling bermanfaat bagi bersama. Pemimpin OSIS harus bersikap adil, tidak memihak, dan mengutamakan kepentingan bersama demi menjaga persatuan. Oke, mari kita sudah tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2, kasus 2. Setelah pergantian kepemimpinan ketua organisasi siswa, beberapa anggota menolak menjalankan program kerja dan enggan membayar iuran organisasi. Mereka beranggapan aturan lama tidak lagi mengikat kondisi ini menyebabkan kegiatan organisasi terhenti dan kedisiplinan menurun. Jawabannya yang pertama itu, permasalahan yang terjadi adalah penolakan terhadap kewajiban organisasi setelah penggantian kepemimpinan. Terus yang kedua, nilai kepemimpinan yang relatif adalah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq yang mengedepankan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga aturan dan amanah. Terus yang terakhir itu, solusi yang seharusnya dilakukan adalah menegaskan kembali aturan organisasi, menjelaskan kewajiban anggota dan mengambil tindakan tegas namun kebijaksanaan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, dari analisis permasalahan dan juga dari pertanyaan yang sudah disebutkan tadi, ada hikmah yang kita ambil dari pembelajaran. Pertama yaitu, boleh dibaca Mbak Inaya? Khalifah Abu Bakar As-Siddiq merupakan khalifah yang cerdas, jujur, dan mempunyai kepribadian yang tulus serta seorang pemimpin yang demokratis. Yang kedua boleh dibaca Mbak Kucinta? Khalifah Umar bin Khattab merupakan sosok yang memberani dan cerdas dalam pemimpin. Yang ketiga boleh Mbak Aisyah? Khalifah Utsman bin Affan adalah seorang yang sangat dermawan dan juga cerdas. Yang terakhir Mbak Khalifah Ali bin Abi Thalib merupakan sahabat Rasulullah dan banyak mewarisi ilmu beliau, sehingga Ali terkenal juga dengan kecerdasan dan keluasan ilmu yang dimilikinya. Oke, kesimpulan pembelajaran pada siang hari ini yaitu Khulafaur Rasyidin adalah contoh pemimpin ideal dalam Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Sebagai pencari ilmu, kita bisa belajar meneladani sifat dan nilai-nilai positif yang mereka contohkan sebagai bentuk cinta kita kepada Allah, Nabi, dan para sahabat, tentang kejujuran, keadilan, dan semangat membela kebenaran sehingga dapat menjadi manusia yang banyak menebar kemanfaatan di masyarakat. Oke, seperti yang Ibu sampaikan tadi di awal, akan ada tugas individu yang kalian kerjakan di rumah. Soalnya pilihan ganda ada 10. Di pertemuan selanjutnya dikumpulkan ya. Iya, Nanti tolong ketua kelas dibagikan. Oke.
untuk melihat semangat kalian lagi, Ibu mengajak kalian bernyanyi bersama tentang Khulafaur Rasyidin. Ibu contohkan dulu ya. 4 sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Oke, bisa? Bisa. Oke, mari kita lanjutkan bersama. 1, 2, 3. 4 sahabat Nabi Khulafaur Rasyidin. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, 2 Umar bin Khattab, 3 Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Oke, mungkin cukup itu yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan siang hari ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat khususnya untuk sendiri dan umumnya untuk masyarakat dan juga berkah dunia wal akhirat. Amin. Mari kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.